Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Givari dari kelas 2D mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat video tentang studi kasus inventaris barang labor untuk mengelola stok alat laboratorium. Baiklah, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1 dengan dosen pengampu Bapak Rizky Wandri Skom Mkom. Baik saja, di sini saya akan membuat menjelaskan flowchart, pseudocode, dan mengimplementasi terhadap bahasa C++. Untuk fitur-fitur yang harus ada yaitu yang pertama ada tambah barang, barang masuk, barang keluar, cek stok, dan laporan stok. Baik, langsung saja kita masuki ke yang pertama yaitu tentang flowchart. Pada flowchart kali ini terdapat ada 7 halaman. Di halaman pertama yaitu menu utama atau loop utama. Yang di sini. Untuk di menu utama dimulai dengan simbol star. Setelah itu mendeklarasikan array dan variabel. Ada kode barang dengan batasnya 100, nama barang batasnya 100, stok barang batasnya 100, serta ada jumlah barang bertipe data integer ditetapkan untuk nilainya itu 0 serta integer untuk pilihan untuk menginputkan pilihan user. Selanjutnya, program akan menampilkan output yaitu menu inventaris. Terus user memasukkan pilihan. Setelah itu, program melakukan proses yaitu switch case. Jika pilihan itu sama dengan 1, maka akan ke konektor A. Jika pilihan 2 akan ke konektor B. Jika pilihan 3 akan ke konektor C. Jika pilihan 4 akan ke konektor D. Jika pilihan 5 akan ke konektor E. Jika pilihan 6 akan ke konektor F. Dan jika tidak ada 1 sampai 6, maka akan menampilkan pilihan tidak tersedia. Setelah itu melanjutkan ke looping untuk menampilkan menu inventories. Misalnya user memasukkan pilihan 1, maka akan menampilkan fitur 1 yaitu tambah barang karena dihubungkan dengan konektor A. Setelah itu program akan menampilkan judul yaitu tambah barang. Habis itu program menampilkan kode barang, habis itu user memasukkan kode barangnya. Setelah masukkan kode barang, user memasukkan nama barang, setelah itu masukkan stok barangnya. Jika sudah semua ini, maka akan program akan melakukan proses jumlah barang itu ditambah dengan 1 di increment. Jadi yang awalnya berapa, jadi di increment. Setelah itu program akan menampilkan barang berhasil ditambahkan. Habis itu kembali ke konektor yang L untuk mengembalikan ke loopingan untuk menampilkan inventory pilihan untuk menu inventories. Jika user memilih 2, maka akan ke konektor yang B. Masuk ke fitur yang kedua yaitu barang masuk. Akan menampilkan cout menampilkan barang masuk. Setelah itu user memasukkan kode yang mau dicarinya untuk barang masuk tuh. Setelah itu kita melakukan inisialisasi looping. Ini menggunakan for. Jadi dengan ketentuan tuh A itu sama dengan 0. Habis itu false ketemu itu diatur sama dengan false. Jika A itu lebih kecil dari jumlah barang, maka jika iya, maka jika kode barang itu sama dengan cari kode, maka akan menampilkan jika iya akan menampilkan nama barangnya. Habis itu menampilkan output untuk masukin jumlah. Setelah itu user memasukkan jumlah masuk. Setelah itu dia akan melakukan proses update stok. Stok barang itu ditambah dengan jumlah masuk. Setelah itu jika sudah melakukan proses maka akan menampilkan stok berhasil ditambahkan. Habis itu melakukan proses yaitu ketemu itu diubah awalnya false jadi true. Habis itu baru A di plus plus baru ke atas. Jika tidak maka dia akan langsung ke bawah. Habis itu akan menampilkan eh, jika ketemu itu kan di sini masih false. Jika tidak kan dia akan ke sini. Maka ketemu itu sama dengan false kan. Jadi dia akan menampilkan si out kode ditemukan. Jika sudah dari sini maka dia akan langsung ke bawah, stok berhasil ditambahkan. Dan dua-duanya langsung ke konektor L untuk menampilkan menu pilihan inventaris. Setelah itu jika user masukkan pilihan 3,
maka akan menampilkan fitur barang keluar. Fitur barang keluar ini dia akan menampilkan judul dulu, bahas barang keluar. Setelah itu menampilkan teks yaitu string, yaitu masukkan kode barang. User akan masukkan cari kodenya dengan variabelnya itu cari kode untuk masukkan kode barangnya. Habis itu melakukan inisialisasi looping lagi menggunakan for. Jika A itu lebih kecil dari jumlah barang, sama seperti tadi, dicek dulu apakah kode barang itu sama dengan cari kode. Jika iya, maka akan menampilkan output yaitu nama barang, yaitu apa nama barangnya. Setelah itu menampilkan jumlah keluarnya. Habis itu user masukkan jumlah keluar. Habis itu di sini ada if kondisi lagi. Jika jumlah keluar itu lebih kecil atau sama dengan stok barang. Jika iya, maka akan melakukan proses update stok. Jika tidak, akan menampilkan output yaitu stok tidak mencukupi dan akan mengubah ketemu itu sama dengan true. Habis itu jika barang jika iya kan update stok, maka stok barang itu akan dikurangkan karena ini jumlah keluar, jadi akan dikurangkan dengan jumlah keluar yang berapa, sebanyak apa gitu. Habis itu akan menampilkan output barang berhasil dikeluarkan. Habis itu mengubah nilai ketemu dari awalnya false jadi true. Habis itu A di increment. Terus sampai jumlah barang A itu lebih besar dari jumlah barang. Habis itu jika tidak, maka A itu akan di plus plus. Habis itu akan ketemu itu sama dengan false, sama seperti ini di atas tadi. Karena misalnya ini langsung ke sini, maka akan menampilkan kode tidak ditemukan. Jika tidak, maka ketemu itu kan sama dengan true yang di sini. Jadi akan langsung ke menu inventories lagi. Habis itu jika kan ketiga sudah, keempat jika user memasukkan 4, maka akan menampilkan fitur cek stok, yaitu untuk mengecek stok barang. Akan menampilkan jika sudah masuk ke fitur 4, akan menampilkan output judul yaitu cek stok barang. Habis itu akan menampilkan masukkan kode barang. Habis itu user masukkan kode barangnya dengan nama variabelnya itu cari kode. Habis itu melakukan inisialisasi looping lagi menggunakan for. Habis itu jika A itu lebih kecil dari jumlah barang, jika iya maka akan dicek lagi kode barang itu sama enggak dengan sama cari kode. Jika iya, maka out kode barang, nama barang, sisa stok akan menampilkan semua ini. Habis itu ketemu itu sama dengan true diubah. Habis itu A itu di plus plus sampai lebih besar dari jumlah barang. Setelah itu baru dicek lagi di sini ketemu itu sama dengan false enggak. Kalau iya, maka out kode tidak ditemukan. Jika tidak, maka lanjut ke menu inventories lagi. Setelah itu, jika user memasukkan pilihan 5, maka akan masuk ke fitur laporan stok, yaitu akan menampilkan out yaitu laporan stok barang. Jika menggunakan sebuah kondisi, jika jumlah barang itu sama dengan 0, jika iya maka berarti akan menampilkan belum ada data barang. Jika tidak, jika berarti jumlah barang itu lebih besar sama dengan 0. Maka jika jika ini melakukan proses inisialisasi, jika i sama dengan 0, jika i itu lebih kecil dari jumlah barang, jika iya akan menampilkan i plus 1. Habis itu menampilkan kode barang, nama barang, stok barang. Habis itu melakukan i itu di plus 1. Habis itu baru dicek lagi. Jika tidak, maka akan lanjut ke tampilan menu inventories. Habis itu jika pilihan itu sama dengan 6, yaitu di 6 ini adalah fitur untuk keluar. Jika si user memasukkan pilihan 6, maka akan menampilkan output yaitu program selesai. Habis itu akan diakhiri dengan end. Ya mungkin hanya ini untuk yang flowchart. Langsung saja kita masuk ke untuk pseudocode. Pseudocode ini pseudocode. Untuk pseudocode kali ini yaitu program inventory barang labor. Yang pertama kita mendeklarasikan sebuah kode barang, nama barang, stok barang dengan array yaitu 100 untuk batas untuk memasukkannya. Habis itu kita melakukan ada variabel jumlah barang yang ditetapkan nilainya 0. Habis itu variabel pilihan. Habis itu kita memulai sebuah program dengan mulai
melakukan do agar perulangannya itu dijalan sebanyak 1 kali dulu baru dicek kondisinya. Setelah itu menampilkan menu inventaris. Habis itu menginput pilihan. Jika pilihan itu sama dengan 1, maka input kode barang. Memasukkan kode barang, nama barang, stok barang. Dan melakukan proses jumlah barang itu sama ditambah dengan 1. Maka akan menampilkan barang berhasil ditambahkan. Jika pilihan itu sama dengan 2, maka akan memasukkan kodenya dulu. Habis itu baru jika ditetapkan ketemu itu sama dengan false. Melakukan perulangan for jika A sama dengan 0. Jika kode barang itu sama dengan cari kode, maka akan menampilkan nama barang. Setelah itu memasukkan jumlah masuknya berapa. Habis itu stok barangnya itu ditambah dengan jumlah masuk. Habis itu nilai ketemu itu diubah jadi yang awalnya false jadi true. Baru melakukan and if untuk mengakhiri sebuah kondisi. Habis itu and for mengakhiri perulangan. Habis itu jika tidak termasuk dari ini, maka akan ke sini. Jika if itu masih ketemu sama dengan false, karena jika dia tidak masuk sini, akan menampilkan kode barang tidak ditemukan. Dan diakhiri dengan and if. Habis itu jika pilihan itu sama dengan 3, maka akan memasukkan cari kode untuk mencari kode barang tersebut. Habis itu menetapkan ketemu itu sama dengan false. Melakukan perulangan for, yaitu A sama dengan 0. Jika kode barang itu sama dengan cari kode, akan tampil nama barang. Habis itu memasukkan jumlah keluarnya berapa. Habis itu melakukan sebuah kondisi untuk mengecek apakah stok barang itu lebih besar atau lebih kecil. Jika jumlah keluar itu lebih kecil dari atau sama dengan stok barang, maka stok barang akan dikurangkan dengan jumlah keluar. Tampilkan dengan berhasil dikeluarkan. Jika jumlah keluar itu lebih besar dari stok barang, maka akan ditampilkan stok tidak mencukupi. Baru akhirnya dengan and if. Habis itu nilai ketemu itu diubah jadi true, mengakhiri and if yang di luar. Habis itu mengakhiri and for untuk mengakhiri perulangan. Setelah itu baru dicek lagi untuk if ketemu itu sama dengan false. Untuk apakah yang dimasukkan itu cari kode itu sama. Habis itu baru tampilkan kode barang. Jika ketemu itu sama dengan false, maka kode barang tidak ditemukan. Mengakhiri and if yang ini. Selanjutnya, jika pilihan itu sama dengan 4, maka akan memasukkan lagi kodenya. Setelah itu menetapkan ketemu itu sama dengan false. Melakukan perulangan for. Jika kode barang itu sama dengan cari kode, tampilkan kode barang, tampilkan nama barang, tampilkan stok barang. Maka mengubah nilai ketemu itu sama dengan true. Jika ketemu itu sama dengan false, maka akan menampilkan kode barang tidak ditemukan, seperti sebelumnya. Yang kelima, jika pilihan itu sama dengan 5, jika jumlah barang itu sama dengan 0, maka akan menampilkan belum ada data barang. Habis itu jika tidak, maka melakukan perulangan A itu sama dengan 0, akan menampilkan kode barangnya berapa, tampilkan nama barangnya berapa, tampilkan stok barangnya berapa. Setelah itu and for, habis itu and if. Jika pilihan itu sama dengan 6, maka akan menampilkan program selesai. Jika tidak, maka akan menampilkan program tidak tersedia. Jika tidak ada, tidak 6. Habis itu jika pilihan itu tidak sama dengan 6, maka program itu akan terus berjalan looping sampai program itu sama dengan 6. Dan diakhiri dengan selesai. Selanjutnya dari pseudocode, flowchart sudah, pseudocode sudah. Lanjut saja kita melakukan ke implementasi bahasa C++. Baiklah, untuk implementasinya kita menggunakan dev C++ untuk sebagai wadahnya. Yang pertama kita menuliskan include iostream sebagai library-nya. iostream. Setelah itu using namespace, untuk menggunakan library-nya namespace std
Habis itu fungsi utama yaitu integer main menggunakan kurung awal return 0. Ini untuk mengubah nilainya jika sebuah program saja menjadi mengembalikan nilainya itu yang 0. Habis itu kita menggunakan array, menggunakan variabel string, kode nama variabelnya kode barang. Arraynya ditetapkan 100 agar tidak lebih dari 100 jika memasukkan barang. Habis itu ada string, string, string nama barang, barang ini juga 100. Setelah itu ada integer, stok barang. Ininya juga 100. Setelah itu kita menggunakan variabel jumlah barang yang bertipe data integer dengan nilai ketentuannya itu 0 untuk nilai awal yaitu 0. Habis itu kita menggunakan variabel pilihan dengan bertipe data integer untuk agar user bisa memasukkan pilihan itu berapa. Habis itu kita melakukan menggunakan perulangan dual agar program itu berjalan sebanyak satu kali dulu. Habis itu menampilkan cout. Nih untuk headernya, untuk judul. Ini untuk cantik supaya buat judul lebih rapi gitu. Inventaris barang laboratorium. Bisa kita akhiri dengan endl. Endline ini gunanya untuk agar teksnya itu kalimatnya itu ke bawah, enter lah jatuhnya. Habis itu kita menampilkan tampilan menunya. Yang pertama kan itu ada tambah barang. Tambah barang menggunakan endline. Habis itu kita menggunakan dua itu habis tambah barang. Barang masuk. Habis itu 3 barang keluar. Endline. Yang keempat cek stok. Yang kelima laporan stok. Yang keenam terakhir yaitu keluar. Habis itu kita menampilkan cout untuk user itu memasukkan pilihannya. Pilih untuk stringnya itu pilih menu. In untuk user memasukkannya yaitu pilihan. Setelah itu kita di sini menggunakan switch case untuk sebuah pilihannya. Pilihan menggunakan kurung kerawa, bisa enter. Kalau karena menggunakan switch case, habis itu berarti yang case pertama itu adalah fitur tambah barang. Fitur pertama yaitu tambah barang. Case 1 titik titik 2 habis dipakai parameter kurung kurawal. Setelah itu yang ini fitur pertama itu tambah barang, jadi kita tampilkan dulu output untuk judulnya cout \n agar jarak dari atas ke bawah itu ada spasinya. \n habis itu judulnya yaitu tambah barang. Kita pakai huruf besar aja biar bagus. Tambah barang. Diakhiri dengan nline agar dia ke bawah. Habis itu kita menampilkan output yaitu untuk user tahu bahwa ini masukkan apa dulu, mana masukkan kode barangnya. Kode barangnya berapa? In habis itu
untuk kode barangnya. Kode barang. Kode barang dalam kurung dia menggunakan array yaitu jumlah barangnya. Jumlah barang itu yang keberapa gitu. Arraynya jumlah barang. Habis itu cout lagi. Habis kode masukkan kode. Habis itu masukkan nama barangnya apa. Sebentar. Ya, lanjut. Eh, cout menampilkan nama barang. Barang. Setelah itu akan memasukkan inputan yaitu nama barangnya dengan arraynya yaitu jumlah barang. Setelah itu menampilkan si habis kode barang, nama barang, habis itu stok barang di sini. Stok barangnya berapa gitu. Isiin stok barang menggunakan jumlah barang. Setelah itu baru jika sudah semua dimasukkan berarti jumlah barangnya itu akan ditambah dengan di increment. Ditambah dengan 1. Setelah itu setelah ditambah dengan 1 baru akan menampilkan output yaitu barang berhasil ditambahkan. Diakhiri dengan tanda seru. Habis itu end line agar ada winning-nya. Setelah itu baru kita masuk ke case yang kedua. Fitur yang kedua yaitu fitur 2 yaitu barang masuk. Nah, kita masukin ke case 2.2 pakai huruf kurawal enter 2 kali. Menampilkan judul dulu cout yaitu bukan judul. Ini kan di fitur kedua ini butuh yang namanya variabel baru seperti untuk user masukkan kodenya, cari kode habis itu untuk jumlah masuknya. Sama untuk ketentuan jika salah kodenya atau enggak, yaitu ketemu enggak kodenya itu. Yang pertama itu ada string. String yaitu untuk masukkan kode, cari kode. Dan yang kedua ada integer untuk jumlah masuk. Yang ketiga adalah ketemu. Boolean bol. Habis itu ketemu. Di sini ketemu ini sudah ditetapkan. Ketemu itu false. Habis itu baru kita buat judulnya \n agar jarak dari atasnya ada enter. \n sama dengan barang masuk. Habis itu baru line titik koma. Habis itu kita menampilkan sebuah teks string yaitu masukkan kode barang. Koma akan menampilkan inputan yaitu ini cari kode. Setelah itu baru memasukkan cout. Udah cari kode. Setelah itu kita menggunakan perulangan for, yaitu kita membuat semisal A itu sama dengan 0. Habis itu jika A itu lebih kecil dari jumlah barang, maka A itu akan di increment. Setelah itu statementnya menggunakan if. Jadi dalam for itu ada if. If kondisinya itu yaitu jika kode barang yang A
arraynya A itu sama dengan cari kode, maka akan melakukan sebuah test statement, yaitu akan menampilkan cout nama barang, akan menampilkan nama barangnya yaitu apa gitu dari array yang A. Setelah itu endline, supaya dia ada enternya ke bawah, akan menampilkan lagi untuk user memasukkan jumlah yang mau dimasukkan berapa. Masuk in jumlah masuk, baru jika sudah jumlah masuk maka akan melakukan sebuah program, yaitu sebuah proses, yaitu menambahkan stok barang yang tipe A, arraynya A itu sama dengan stok barang A ditambah dengan jumlah masuk yang A. Enggak, jumlah masuk. Setelah itu baru akan menampilkan, kan sudah dimasukkan. Setelah itu akan, jika sudah masukin ini, maka selesai itu kan akan menampilkan output, yaitu stok berhasil ditambahkan. Terus seru pakai endline, baru mengubah nilai ketemu itu dari awalnya false jadi true. Jika sudah, maka akan dicek lagi. Ini kan jika kode barang itu sama dengan cari kode. Jika tidak sama, kan akan ke bawah dia. Jika ketemu itu sama dengan false, maka akan menampilkan sebuah statement, yaitu menampilkan cout, yaitu kode barang tidak ditemukan, karena kode barang ini tidak sama dengan cari kode. Jadi akan menampilkan output ini. Kan kalau sama kan nilainya udah ketemu, itu udah diubah jadi true. Habis itu menggunakan endline. Setelah itu di break untuk memecahkan dari case 2 ini agar berhenti di case 2 aja. Setelah itu baru kita masukkan ke fitur ketiga. Fitur 3. Fitur 3-nya yaitu barang masuk, barang keluar. Fitur 3, barang keluar. Case 3.2 kurung kurawal. Habis itu kita memasukkan juga lagi sama ini tinggal copy aja, dia sama. Nah, cuman yang ininya berbedanya, kan tadi jumlah masuk, sekarang jumlah keluar. Jumlah keluar, ininya ketemu ini untuk melakukan kondisi apakah jika kodenya itu sama atau enggak. Habis itu baru buat judulnya sama seperti yang atas tadi, cout yaitu \n untuk judul sama dengan 3 kali barang keluar, sama dengan 3 kali. Habis itu endline titik koma. Habis itu baru masukkan cari kode barang, yaitu masukkan kode barang. In-nya yaitu cari kode, titik koma. Habis itu masukkan ke sebuah kondisi perulangan for, untuk melakukan perulangannya menggunakan for. Ntar posisi for sama seperti di atas tadi.
buka kurung integer sebuah permisalan variabel a berarti pada data integer itu nilainya 0. Habis itu jika a itu lebih kecil jumlah barang, maka a itu akan diinkremen. Setelah itu statementnya menggunakan if. Jika kode ini untuk mencari kode barangnya, jika sama barang itu yang a itu sama dengan cari kode, maka akan menampilkan nama barangnya cout salah, nama barangnya apa gitu. Nama barangnya itu nama barang array yang a, baru endline indeksnya a, endline cout. Setelah itu baru kita masukkan jumlah keluarnya, kan yang di atas tadi jumlah masuk, sekarang jumlah keluar titik 2 titik koma in baru jumlah keluar titik koma enter. Setelah itu kita menggunakan karena kalau jumlah keluar ini kan barangnya harus lebih dari stok, jadi kita cek dulu menggunakan if apakah jumlah keluar itu lebih kecil atau lebih besar dari stok, menggunakan kondisi yaitu if itu jika jumlah keluar itu lebih kecil atau sama dengan stok barang yang a, stok barang yang indeksnya itu a, maka akan menampilkan sebuah statement lebih ke akan menampilkan sebuah program statement, yaitu berupa proses pengurangan stok barang yang a itu indeksnya a sama dengan dikurang dengan jumlah barang, stok barang indeksnya a akan dikurang dengan jumlah keluar titik koma, dan akan menampilkan output cout yaitu berarti kan barangnya udah berhasil dikurang, berarti barangnya berhasil dikeluarkan. Barang berhasil dikeluarkan, tanda seru, maksudnya endline untuk space-nya. Setelah itu jika else berarti jika barang itu lebih besar berarti kan daripada jumlah keluarnya itu. Oh, ini salah ini. Jika barang itu lebih besar, berarti lebih besar dari stok barang, maka akan menampilkan output yaitu cout. Karena barangnya itu nanti berlebih, jadi akan menampilkan stok tidak mencukupi. Nah, ini pakai inline. Nah, untuk fitur ketiga sepertinya berarti kan sudah nih untuk perulangannya. Setelah itu baru kita mengecek jika force ini sudah, berarti kan nih nilai yang jika sudah berjalan nilainya masih false. Jadi kita ubah nilai ketemu itu jadi true. Di sini di dalam if-nya kita buat nilai ketemu itu kita ubah jadi true. Nah, habis itu baru kita cek jika untuk kodenya itu sama atau enggak ketemu sama dengan false. Maka akan menampilkan output yaitu
menampilkan output yaitu seperti di atas tadi, yaitu kode barang tidak ditemukan. Pakai ini juga pakai ini aja. Memberitahu end line titik koma. Dah. Jika sudah, maka akan di break, dipecah agar agar cache-nya itu tidak berjalan terus. Setelah itu baru kita masuk ke fitur yang keempat, yaitu fitur cek stok barang. Yaitu fitur keempat. Fitur 4 yaitu cek stok. Case-nya yaitu 4 kan, karena itu pilihan keempat, menggunakan titik koma, kurung kurawal, enter 2 kali. Biar ada jarak. Untuk fitur keempat ini kan kita cuma untuk mengecek stok aja, tidak ada mengeluarkan atau memasukkan. Jadi kita untuk membutuhkan yaitu inputan user, yaitu untuk mencari kode. Berarti kita cuma membutuhkan string aja, string cari kode titik koma untuk kodenya itu sama atau enggak, ada atau enggak, untuk kita menggunakan variabel ketemu tipe datanya boolean dengan nilainya itu udah ditetapin awal, yaitu false titik koma. Habis itu baru kita masukkan, yaitu untuk user memasukkan sebuah kodenya, berapa kode barang yang ingin dimasukkan. Kode sebelum itu kita buat judulnya dulu, karena di atas ini kan nampilin judul dulu. \n ya, sama dengan cek stok, sama dengan end line. Habis itu menampilkan output, yaitu masukkan kode barang. Si in-nya yaitu cari kode. Habis itu melakukan sebuah perulangan for, di mana variabel a bertipe data integer itu sama dengan 0. Setelah itu jika a itu lebih kecil dari jumlah barang, maka a itu akan di increment. Setelah itu statementnya menggunakan if, sebuah kondisi. Jika kode barang itu yang indeksnya itu a sama dengan cari kode, maka akan menampilkan output, yaitu kode barangnya itu berapa. Kan kita yang dicari kode barang, kode barang yang indeksnya itu a, yaitu kita akhirin dengan end line. Habis itu yang kedua kode barang, apa aja yang ada kode barang. Habis itu nama barang, dan terakhir stok barang. Nama barang, nama underscore barang, indeksnya a, end line titik koma, cout. Yang ketiga yaitu sisa stoknya berapa. Kita samakan biar rapi. Stok barang, indeksnya a, end line titik koma. Setelah itu baru kita ubah nilai yang awalnya true itu, nilai ketemu yang awalnya itu true, kita ubah jadi awalnya false, kita ubah jadi true titik koma. Setelah itu keluar dari for, baru kita cek sebuah kondisi untuk jika kodenya itu ketemu atau enggak gitu. Jika ketemu itu sama dengan false. Nah, kita seperti yang tadi lagi, ketemu itu sama dengan false ya, berarti akan menampilkan output
cout sama seperti di atas tadi, yaitu kode tidak ditemukan, titik tanda seru, line, baru titik koma. Setelah fitur keempat, maka kita akan masuk ke fitur yang kelima, yaitu untuk menampilkan laporan stok barang. Ini fitur 5, scroll fitur 5, yaitu laporan stok. Bentar, minum sebentar. Case-nya yaitu 5.2 kurang kerawat, enter 2 kali. Nah, nih untuk fitur kelima kan kita cuma untuk menampilkan apa-apa saja yang ada di barang itu, kayak seperti kode, nama, stoknya untuk laporannya ya. Berarti kita tidak membutuhkan variabel tambahan. Lalu kita langsung ke judul cout. Judulnya berarti \n sama dengan laporan stok barang ya, sama dengan ini baru line titik koma. Kita menggunakan sebuah kondisi, yaitu untuk mengetahui jumlah barangnya itu 0 atau enggak gitu. Jumlah barang itu sama dengan 0. Jika sama dengan 0, maka akan menampilkan sebuah output, yaitu belum ada data barang. Menggunakan line lagi, kita keluar dari if, habis itu else-nya. Jika tidak, maka akan menggunakan sebuah perulangan for, yaitu kita buat dulu inisialisasinya, a itu sama dengan 0. Setelah itu, jika a itu lebih kecil dari jumlah barang, ini gunanya agar jika itu a itu masih lebih kecil, jadi akan terus berulang sampai a itu lebih besar. Itu gunanya for, untuk melakukan perulangan. A itu akan di plus. Habis itu menggunakan statementnya, yaitu akan menampilkan sebuah outputan, yaitu yang pertama itu A itu ditambah dengan 1, akan menampilkan. Setelah itu misalnya A itu kan awalnya 0, 1 yang untuk menampilkan nomor yang pertama, habis itu ditambah dengan titik. Setelah itu ini sebenarnya bisa ke samping, bisa ke sini, cuman agar tidak terlalu panjang saya buatnya seperti ini. Kode barangnya saya buatnya ke bawah. Sebenarnya bisa juga seperti ini, untuk nanti akan seperti ini, tapi karena kepanjangan sampai samping, nanti saya buatnya ke bawah. Masuk kode barangnya apa gitu. Terus kita menggunakan nih garis ini sebagai pembatas antar judul. Kode barang selanjutnya yaitu nama barangnya, indeksnya A. Setelah itu menampilkan ini lagi untuk batas sebuah judulnya. Kode barangnya, habis itu nama barang. Di judulnya ini berisi stok, untuk bahwa stok itu berapa. Ini berarti stok barang, indeksnya A. Setelah itu baru kita akhiri dengan
end line titik koma dan ya, habis. Oke. Habis itu baru kita masuk ke fitur ke-6, yaitu fitur keluar dari program ini, yang berarti fitur keluar. Fitur ke-6 yaitu case 6 titik koma para sebelum awal enter 2 kali akan menampilkan outputan, yaitu sebuah teks, yaitu program selesai. Kita tambahkan titik 3 agar rapi. Setelah itu kita inline titik koma. Oke, kita break. Setelah itu jika misalnya user memasukkan dari case tidak dari 1 sampai 6, misalnya 7 gitu, nah kita memberi sebuah default. Jika nilai itu tidak ada, break ini tidak usah. Default yaitu kan pilihan tidak tersedia, jadi kita akan menampilkan sebuah string, kalimat string, yaitu pilihan tidak tersedia. Kita inline titik koma. Nah, setelah itu kita cek di atas ini mana yang enggak selurus dengan do while untuk membuat sebuah loop kondisi while-nya. While habis itu pilihan. Jika pilihan itu tidak sama dengan 6, maka program itu akan terus berjalan. Dan jika program itu kan masih 1, masih misalnya dia 7, kan tidak sama dengan 6 tuh. Jadi akan melakukan sebuah proses ini terus. Jika sampai pilihannya itu sama dengan 6, maka dia akan memberhentikan sebuah program itu. Dan di akhir kita tambahkan return untuk mengembalikan nilainya ini kembali ke 0 lagi. Ya, mungkin sekarang saya akan menjelaskan untuk ininya, hasil outputannya. Mana output? Kita coba mulai. Kita save dulu sebelumnya. Save studi kasus 1 Alpro teori. Save, coba kita, oh ini pas kalau jika kita jalankan kita cek, oh ini masih kurang titik koma, apakah ada yang salah lagi? Oh tidak, udah aman. Apakah bisa ditampilkan? Oh bisa. Di sini kita akan mencoba inputannya. Pertama kan fitur tambah barang. Coba kita tambahkan dulu barangnya ya. Nah, akan memasukkan kode barangnya, berarti B001. Nama barangnya misalnya inventaris labor seperti komputer. Stok barangnya semisal 50. Barang berhasil ditambahkan. Kita tambahkan lagi. Coba B002. Apa? Keyboard. Ada komputer 50, ininya enggak 60. Yang ketiga ada barang mouse. Kode barang dulu B003. Nah, barangnya mouse ada 60 juga. Nah, habis itu kita masukkan barang masuk, yaitu menambahkan barangnya. Kita masukkan kode barangnya tadi. Kan ada keyboard, ada komputer. Itu kode barangnya B001. Nama barangnya komputer. Kita masukkan jumlah masuknya 10. Stok berhasil ditambahkan. Habis itu yang ketiga, kode barang
B00201 kita keluarkan 10. Barang berhasil dikeluarkan. Setelah itu yang ketiga sudah, yang keempat cek stok B001. Nah, sisa stoknya 50. Nah, yang keenam, yang kelima laporan stok. Jadi ada keyboard, kode barangnya itu B001, ada komputer stoknya 50, ada kode barang B002, keyboard stoknya 60, B003 mouse stoknya 60. Habis itu jika kita tidak milih 7, pilihan tidak tersedia, disuruh memilih lagi. Dan jika 6, maka program akan selesai. Ya, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.